pakai jersey home away. Nah, boleh pakai merchandise kayak gini yang penting sama. Oh, yang penting kompak ya. Yes. By the way, Apa tuh? kan aku juga baru lihat kemarin ada kolaborasi ternyata ya. Iya. SRQ dan juga RRQ. RRQ. Tapi itu Belinya cuma di mana? beli di sana doang ya? Gak tahu, makanya kita coba cari tahu abis Nah, ini. itu makanya saya mau nanya itu maksud saya. Seru ya. Masih belum dapet nih info-info begitu tuh. Soalnya kemarin sebenarnya waktu itu juga pernah ada collab kan, Iya, Yang- benar. Homeboys sama Onyx. Oh, nih dulu kan. Udah Udah lama ya berarti. lama. Dan sekarang Oke. dari bandnya untuk Blue Side akan ada tim Falcon. Wah, Wipe out all Mereka- injustice in the kalau world. ngomongin Blue Side ya. Ini Falcon punya 100% win rate loh. Wow. Sementara SRG di second picknya mereka sejauh ini masih 50% win rate. Nah, Ah, dan Fanny yang udah kita bahas dari tadi untuk diperebutkan oleh kedua belah jungler ini dah. udah. Ini mau Dex mau Sekais ya, dua-duanya telah menamatkan Fanny ya. Ya. Udah pasti ya. Oh, boleh pakai jersey tuh. Pasti pakai jersey. Oke, itu jaketnya ternyata. Jaketnya ya. Kalau di MPL-nya Jaya. boleh soalnya. Selangor Red Giant. Yang kali ini berada di second pick, mereka membuang Zushin dan juga Fanny. Sementara Bruno-nya masih open, apakah akan diamankan oleh Benny di sana? Wah, ini masih banyak sih yang kebuka. Kayak ada Jushin, terus juga Suyo, Suyo, Bruno, Bruno, Khalid. dan Pak Hilda ternyata yang di band dulu. Hilda sih berarti menandakan kalau SRG mau main assassin ya. Oke, first pick-nya mau langsung kemana? Bruno. Oh, wah, itu dia. Let's go. Best of one, bro. Best of one ya Bruno dong. Lihat, 53% win rate dari hari pertama ya. Hari pertama Swiss Stage maksud saya. Ya, Itu Bruno win rate-nya kecil banget, 20%-an. hidupnya, Naik terus. hidupnya dipenuhi Bruno loh. Ngereng Bruno, nge-cash Bruno. Saya sih udah pasti blank Lagi ya Bruno ya. nge-scroll dekernya Bruno apa tuh juga. Iya juga ya, benar juga ya. Bruno ya, juga Bruno tuh. Coba, hidup kita penuh Bruno. Iya. 2025 umur berapa? Kayak gitu kan trennya kan. Apa sih? Lui, ini dia Stormy nih yang aku mention tadi. Lui pasti open kan, dan kemungkinan besar pasti bakal diambil. Tapi langsung didinai dengan adanya Joy. Sana dan juga Joy. Karena emang pick ketiga Joy-nya bisa diambil sama Sekais. Ini jatuhnya deny sebenarnya. Ya, dan ya sama-sama juga punya power assassin, jadi nggak masalah. Dinai juga tetap Benar. jadi power pick juga sebenarnya. Nggak rugi-rugi banget lah. Yes, that's it. Karena ada hero power juga jadinya kan. Oke, tapi untuk pick ketiga dari SRG, mau ambil ke arah jungle-nya dulu kah sekarang? Kalau misalkan bicara tentang adanya power of assassin masih cukup banyak. Suyo masih terbuka, Nolan masih terbuka. Atau ya mau ngambil hero setupnya dulu nih, seperti Khalid Hero setup atau Gatot Kaca. Harus jangan terlalu cepat sih untuk itu. Ambil Iya. hero innocent dulu nggak sih? Oke, Daripada di ban kan hero innocentnya habis, mungkin kayak Moskov mungkin yang mau dibawakan. atau Beatrix. Beatrix menarik sih. Ya The karena immortal one chose me ternyata to enggak ya. vanquish Ngambil the Suyo dulu ya. shadows that plague Suyo. this world. Karena kan ini belum ada stopper pasti lagi. Ini Joy jangan sampai dibiarin leluasa nantinya. Jadi hero Sekis dulu ya yang diambil. Sekis juga masih muda banget nih. Sekis. 18 Berapa sih umur tahun dia? ya, 18. 18. 18 atau 17 gitu. 18 tahun saya baru bikin KTP kayaknya. Iya ya, lagi senang-senangnya dapat KTP tuh ya. Iya. Ini nih. Kalau buat sekarang melihat Suyo ya emang pilihan yang menurutku ya lumayan bijak, lumayan tepat sebenarnya Ol. Karena memang dilihat dari trennya juga butuh banget yang namanya hero secure untuk Retribution Battle. Mengingat untuk sekarang bagaimana pemilihan dari Suyo I am not tepat the waktu, only tapi one memang bound untuk sekarang by posisi these ditutup. chains. Hero badan memang dibutuhkan dari Vulcan Iya. Esports. Sekis 18 tahun. Ya 2006. Time and time for 2006. no machine is 2006. longer. 2006 saya sih udah SD. Wow, Dia masih baru lahir. baru lahir ya. Iya. Bentar. Kalau dihitung-hitung kan dia 18 tahun. Ya. Sama Papulung beda 17 tahun. Mama Sama Muawa berarti bedanya nambah lagi. Nambah lagi. Udah 22 tahun. makin jauh ya. Tapi Beatrix ya di band itu dia. Sebenarnya Beatrix itu selain head to head sama Bruno, dia tuh bakal enak banget buat ngehit ke Joy-nya. Nah itu. Ya kan, di virusnya kan ngikut ya. Nibirunya ngikut, terus juga tipikal-tipikal projectile yang kayak Beatrix yang sekali nembak 4 pixel gitu kan. Kalau misalkan udah sampai late game dia pegang Huskclaw, damage electrifying beast itu gak bakal nyampe gitu loh ke belakang. Apalagi kalau dia Huskclaw plus Rose Gold Meteor. Oh, itu ada shield effect yang bisa membantu juga bagaimana kehadiran dari magic damage yang akan masuk. Tapi chip ditutup juga. Iya, kita nggak pernah ngeliat chip lagi di band-band awal ya. Karena kayaknya chip tuh sekarang jadi situational hero aja sih. Nerf banget ya. Kalau emang nggak ada hero badan yang terutama kayak ada Luoi gini kan. Luoi kan repot nih kalau misalkan dia ternyata yang dibuka duluan sama chip.
Itu bakal ngebatalin banget bagaimana setup inisiasi dari Loi-nya. Iya benar. Oke, tapi untuk satu band terakhir dari Falcon, Hero Innocent lagi kah yang akan ditutup seperti Harriet? Bisa di band sekarang? Harriet? Atau mungkin geser ke Ramoskov juga masih. Kalau aku pokoknya possible. hero Goldland kayak Harriet oke sih. Atau Harriet atau Moskov? Kalau emang ke Innocent ya? Lunox? Enggak ya? Enggak ya? Franco. Wih, Franco Beatrix. Oke, kombonya yang di-deny ternyata. Karena ya memang masih ada kemungkinan kalau misalkan bawa Kaja dan satu lagi mungkin Kaja Kari atau mungkin Kaja yang langsung ke arah Moskov juga fine-fine aja. Cuma menurutku Kaja juga bukan tipikal hero yang bisa langsung dibuka di pick 4 ini sih. Iya sih. Karena jatuhnya kalau buka Kaja, SRG malah minim badan. Hylos doang. Tapi Kaja sebenarnya juga enak sih buat stop si Joy-nya kan. Secara pasti gitu kan. Secara Mau pasti. nggak mau bakal masuk kan ke belakang. Tapi harus ada damage burst. Ya, Dan damage burst-nya, atau instant kill kayak Kari gitu masih. tapi Kari late game banget Iya buat sih. sekarang sih. Oke. Menurutku kalau emang mau Kaja, sekalian aja Kaja Lunox berarti. Megatron. Wah, Megatron. Megatron. Iya, Granger. Wah, Granger ya. Berarti Nah. menandakan dia mau main poke damage. Nah, ini nih Granger nih lagi jadi trending juga Ini sebenarnya. jokes yang bawa. Apa? Kan S5 biasanya tank. Ah, Dia pick Granger. Karena dia jadi tank terus. bener S5 tank, bener pakai Ini skin jokes- yang Megatron. Ini mau ngomong kayak gitu. Ya emang jokes om-om udah bukan jokes bawa-bapak ini mah. Jokes emang jadi- uncle-uncle. Dia emang jadi tank terus sih Bener berarti sih ya. jadi tank, tapi bukan S5 tank jadi Granger ya. Tolong nanti malam saya mau ngereng. Tolong S5 tanknya jangan tank yang skin ya. Tank beneran, badan. Saya butuh badan. Go back to your grip. Waduh. Oh, oke, ini good pick sih sebenarnya. Heavy CC. Karena nantinya ketika nanti Hylos atau bahkan nanti Hylosnya mau di-expect atau di roam, kan mostly kayaknya bawa kolam ya. Jadi kayak menutup kemungkinan untuk membawakan hero-hero yang bisa nge-deny juga bagaimana kehadiran dari Tigreal. Malah menurutku kalau misalkan emang dalam keadaan seperti ini, ya udah antara Khalid atau Gatot Kaca sih, nanggung gitu loh, badan sekalian untuk bisa apa? Untuk bisa membuka potensi kalau nanti tiba-tiba dari Hylosnya tuh butuh backupan untuk menutup damage taken yang bisa diberikan dari Choi atau bahkan Bruno. Alright. Dan jawaban apa yang akan dibawakan oleh SRG? Prediksinya Bang KB kemarin tadi kemana? Oh, Kalau prediksi talent game prediction. ini. Match ini. Sarji ini. SRG. Kita berseberangan. Oh iya. Sarji. Aul ke Falcon ya. Ya. Dan langsung picknya menuju ke arah. Wah. Wih, Ini ketiga kalinya berarti ya Guinevere muncul ya. Kemarin sempat dipakai juga sama Shark kan? tapi untuk efek stun pastinya agak Nggak berat ada. loh ke arah Joy. That's Nah itu tuh pertanyaannya, apakah pick Guinevere ini akan menjawab bagaimana pertanyaan besar siapa yang menangkap Joy nantinya ketika dia berada dalam keadaan Electrifying Beats. Karena sekarang memang Electrifying Beats bukan yang anti CC, tapi dia anti slow. Oke. Sehingga hanya efek slow saja yang bisa dihindari oleh Joy ketika dia sedang bernyanyi dengan ultimate-nya. Alright. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa sang tuan rumah, mampukah mereka mempertahankan sebuah gengsi di hadapan banyaknya pendukung, Wow. ataukah tim Falcon yang akan muncul sebagai kuda hitam yang lainnya nih. Let's get into the lineup down. Best of One Series. Dan kali ini kita akan melihat apakah akan ada satu game yang bisa mengubah bagaimana bracket selanjutnya untuk pertemuan di 1-2 atau 2-1. Ini dia, Falcon Esports versus Selangor Red Giant. Di mana pertemuan antara Dax dan juga Sekis terlihat ya untuk bagaimana segi farmingnya dengan Joy yang udah kena buff juga untuk skill satunya. Durasinya jadi lebih cepat, dan secara delivering damage juga lebih besar sehingga farming ini diunggulkan tipis nih oleh Dax. Dan di era top lane ya masih 1v1 situation aja sebagai EXP lane yang menjadi Infinity War. Waduh, itu ya nggak bakal kelar lah sampai nanti punya Starlium set ya untuk Royal Milk. Karena nanti peran Royal Milk juga akan sangat penting di late game, akan sangat krusial juga karena damage yang dia berikan tentunya akan sangat masif sekali dengan DPS pasti. Apalagi kalau misalkan dari first itemnya menuju ke Thunderbelt, jadi sangat wajar ya kalau seandainya nanti Falcon akan memiliki magic damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Ya, dan aku pertanyaannya adalah ini Dax bakal diapain nih sama SRG? Karena kalau ngelihat dari God Lane juga dia
hit yang satu arah gitu loh, yang dimana dihindarinya sangat-sangat mudah. Iya, iya. Ya mungkin buat sekarang karena Rhapsody bisa di cancel jadi nggak masalah kali ya. Nanti Innocent tinggal repositioning aja. Tapi Festival of Blood itu dia, Innocent. Dia masih memikirkan gimana caranya untuk survive walaupun dia bawa emblem assassin, tapi seenggaknya ada spell fam yang bisa dia dapatkan. Terutama untuk Sekai sekarang yang bergerak X Villain. Yap, itu dia terangkat sudah dengan ada satu buah onward, namun Royal Milk masih selamat dengan hit terakhirnya Evil Queller. Gagal untuk bisa mendapatkan first blood bagi Sekai di area top lane. Wow, Evil Queller yang sangat mengerikan sekali dan masih mau dipaksa sepertinya. Oh? Tapi masih mundur ke belakang dengan onward. PX7 sesaat lagi akan mendapatkan level yang keempat. Sekai juga mendekati level yang kelima dengan mendapatkan scroll dari EXP Scavenger Crab. Oke, dan terlihat ya untuk setupnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh Selangor Red Giant. Yumse juga akan menzoning agar tidak akan adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Dax, sehingga harusnya Turtle akan diikhlaskan saja oleh Falcon Esports, jatuh ke tangan dari SRG. Ya wajar ya kalau Joy emang jangan buru-buru gitu loh untuk bisa mendapatkan bagaimana Battle Retribution, tapi diversion. Oke, kali ini dengan adanya satu buah special migration, commit all in semuanya, 5 pemain bahkan langsung mengunci keberadaan Benny. Itu Stormy bener-bener langsung duality-nya aktif dan burst-nya hilang seketika. Efek dari Lethal Ignition. Dan ini dia, Luoyi yang sempat kita perbincangkan bahwa siapapun mid laner yang punya full hero Luoyi akan sangat diuntungkan sekali di patch sekarang. Apalagi dengan gerakan seperti tadi, SRG bener-bener langsung menabrak tanpa ragu-ragu. Ya, dan ini dia Teles Prediction yang terlihat ya. Di match ketiga kita di hari ini kita berseberangan. Oke. Gak apa-apa. Karena memang kita bisa melihat nanti hasilnya akan berbeda juga. Dengan adanya pool 1-2 dan 2-1 ya. Nanti akan membuat juga gerakan dari mungkin SRG-nya kah yang akan berada di pool 2-1 atau jangan-jangan comeback bisa tercipta dari Falcon dengan early game yang cukup stabil. 700 gold SRG. Tinggal membuka potensi lagi. Apakah diversion selanjutnya akan membawa sebuah keuntungan atau tiba-tiba akan disambut dengan implosion dan menjadi sebuah kerugian. Oke. Tapi sebenarnya dari gold rate-nya juga nggak yang terlalu masif juga ya, hanya ada di angka 900-an juga dengan modal 1 point kill dan Turtle tadi yang didapatkan. Namun Sekai sudah mulai bergerak ke top lane untuk bisa diberikan sedikit farmingan lagi, membuat dari Royal Milk sedikit tertahan dari levelingnya terhadap freeze yang dilakukan pula, sementara Dax akan mengamankan ke purple buff-nya terlebih dahulu tanpa adanya gangguan yang cukup berarti nih, karena kalau ngelihat dari Yums-nya lebih berfokus untuk nge-backup keberadaan dari Sekai. Oke, 15 detik menuju ke Turtle selanjutnya. Next step dari SRG tentu akan melakukan setup, tapi membiarkan Innocent farming adalah priority juga mid lane. Oh iya, itu dia Veloz Requiem yang dikomit menuju ke seorang Kid X. Berhasil menghasilkan satu buah point kill tambah lagi, tapi diversion play Benny lagi-lagi yang akan menjadi satu targeting, dan Benny tidak terselamatkan sudah atas 4 pemain yang hadir dari Selangor Red Giant yang mengamuk. Dan Yums-nya ngejagain Turtle biar tidak langsung di all-in oleh Falcon Esports. SRG bermain dengan sangat-sangat dinamis. Gerakan cepat ala Stormy, dan kali ini dia bisa menarik 2 kali Royal Milk-nya. Untungnya tidak terjadi duality tersebut. Wah, itu dia sakit banget dia mencari Rhapsody-nya, dibalaskan dengan Primo Red. Sekis bisa secure karena Turtle-nya Electrifying Beast connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Double kill diciptakan oleh Dax, membuat akhirnya ada ganjaran atas Turtle yang harus kembali didapatkan oleh SRG. Oke, tahan sejenak. Sepertinya objektif yang diamankan tidak 100% menjadi keuntungan bagi Selangor Red Giants. Dax mendapatkan first item priority-nya. Starlium set yang langsung seketika ada bonus dari double kill barusan. Innocent yang menjadi korban. Dan tentu itu merupakan sebuah poin yang penting karena Benny butuh farmingannya agar bisa mengejar ketertinggalan level dan juga gold yang dari tadi dia rugikan di area gold. Yap, dan Glorious Pathway terpaksa dibuka ya untuk langsung membuat dari Benny-nya tidak bisa menghancurkan satu buah outer top turret. Dan Stormy udah selesai juga dengan Glowing One. Oke, Glowing One ini akan membuka satu kemungkinan baru ya, biar nantinya permainan front to back lebih mudah. Dan Royal Milk ketika Primal Red, dia shieldnya nggak 100%. Jadi otomatis akan lebih mudah untuk bisa ditumbangkan ketika dia dalam keadaan ultimate. Yap, dan udah mulai terangkat kali ini. Flicker terpaksa harus memang dikeluarkan juga. Yums kali ini tidak bisa bergerak lebih banyak. Diversion play kembali terlihat kali ini. Tawan. Masih dengan rumput yang sama loh. Oke. Template kayaknya nggak bakal membuat dari Benny terjebak ataupun siapapun yang di bawah untuk ketiga kalinya. Tapi karena tadi ada Eternal Guard ya, makanya kebuka sedikit mapnya. Jadi otomatis akan sedikit terdeteksi siapapun yang ada di laning akan dikejar. Dex masih coba untuk dikejar Flicker bahkan. Ya. Stormy. Oke, itu dia satu buah kelincahan yang dimiliki oleh Joy.
yang ngebuat akhirnya tanpa adanya stopper pasti dari SRG, ini sulit banget untuk menyetop keberadaan dari Dax. Wah jujur kalau ngomongin soal gerakan barusan ya, setidaknya ada satu trade yang bisa tercipta, tapi Benny masih dikejar. Oh, satu yang terakhir, Lewat. ada Purify dan gocekan maut dari Benny. Membuat dari Innocent gagal untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan, tapi backupan dilakukan oleh Yum sekali dengan Fealtric Wayne, flicker terpaksa harus dikeluarkan dan Kid X. HP-nya udah gak banyak dan harusnya menjadi implosion. Satu usaha untuk bertahan saja tergeser second timer walaupun in the end, Kid X harus tumbang di tangan Yum. Tapi ada satu trade yang bisa didapatkan adalah Turtle dan kali ini ada diversion dari belakang. Apakah ini bakal jadi kejar? Oh, itu dia. Tapi Dax selamat bahkan dengan adanya kelima pemain dari SRG yang bergerak ke area rumputan yang dilewati oleh Dax. Dax-nya nggak tumbang sama sekali. Bahkan HP-nya pun nggak kurang. Wow, teamfight jangka panjang. Thanks to Temporal Rain. Sehingga Rhythm of Joy-nya bisa aktif kembali. Electrifying Beats yang cepat tentunya akan memudahkan juga bagaimana nantinya Rhythm of Joy bisa bernyanyi kembali. Dash ability yang menjadi salah satu escape dari Joy-nya. Menyelamatkan Falcon Esports dengan pertukaran trade barusan objektif 2-1. SRG tidak mendapatkan perfect turtle. Itu ngeri sih ya, itu masuk ke rumput yang Game cepat tiba-tiba 5 ya. Dan game cepat bisa jadi buat siapa aja tapi. Soalnya tempo cepetnya benar-benar gak boleh lepasin. Nah. Falcon pegang kendalinya gara-gara Dex dapetin double kill tadi. Yap. SRG dari awal udah dapetin keuntungan. Kalau mereka menghentikan serangan, ujung-ujungnya Bruno dan Joy-nya ini bakal punya damage nanti ketika teamfight di area Lord. Yap. Dan udah mulai kedeteksi ya dengan adanya Little Wanderer-nya juga. Sekarang ada cross yang dilakukan oleh Sekis untuk mencuri ke arah orange buff milik dari Dex-nya. Dan ini akan ngebuat pasti dari Sekis akan jauh lebih unggul dari segi levelnya. Ntar Royal Milk terdeteksi di sana dan kayaknya Selangor Red Giants ingin menguasai area sungai. Mereka ingin mendapatkan top lane to red. Karena trade-nya masih, kalau dari segi turret 2-2. Tapi untuk mid lane memang diunggulkan bagi Selangor Red Giants. Sementara Falcon Esports, mereka masih perlu untuk mendorong bagaimana mid lane turret ini. Sehingga mereka bisa mendapatkan vision yang lebih luas. Sekarang Berserker's Fury masih on the way. Dan damage-nya PX7. Wow, satu yang terakhir. Innocent berhasil untuk bisa mendapatkan point kill untuk hilangnya PX7. Dead Sonata yang memang mematikan, tapi Fealtric Wayne kali ini pun connect menuju ke arah seorang Kid X tanpa bisa kemana-mana. Komit yang dilakukan oleh Selangor Red Giants membuat mereka kembali unggul dengan cukup memastikan dirinya memiliki 3000 gold lead. Harta tahta Dead Sonata. Innocent sangat on point sekali. Tidak asal tap-tap, benar-benar diarahin semuanya. Dan membuat kali ini keuntungan dari segi jumlah. Membuka potensi SRG untuk mendapatkan Lord secara cuma-cuma. Soul Save Retribution diamankan oleh Sekais dan kali ini mereka akan melipat gandakan keuntungannya menuju ke area dari inner turret. Wow, itu dia. The power of Granger. Revamp heroes yang akhirnya kita lihat lagi. Begitu impact juga. Kemarin sempat digunakan juga oleh Oran Shiki. Dan sekarang lihat dari Selangor Giants unggul dari 4.600 net worth-nya dan kembali diversion play terlihat Royal Milk yang akan menjadi target ya. Fealtric Wayne yang membuat dari Royal Milk tidak bisa kemana-mana dan dieksekusi sudah dengan adanya Sekis. Begitu manis membuat akhirnya pun kali ini dari Falcon Esports mereka harus terpaksa untuk mundur. Burst damage yang begitu besar buat dari Benny harus mundur tapi implosion! Kone menuju ke arah 2 orang sekaligus. Tidak ada power damage tapi Sekisnya masuk terlalu dalam sehingga dirinya hanya bertukar nyawa saja. Wow, walaupun mendapatkan implosion yang begitu banyak tapi masih ada Purify yang bisa mendinai gerakan tersebut. SRG masih mendapatkan beberapa trade kill sehingga mereka ingin melakukan push paksa kali ini. Ingin mendapatkan inner mid lane turret dan PX7 ke-trigger juga dari Purify-nya. Bahkan kali ini harus mengorbankan satu glorious pathway untuk menutup team fight dari Selangor Giants. Tapi setidaknya ini ngebuat mereka tetap bertahan loh dengan inner turret yang ada juga di arah top dan bottomnya. Dan setidaknya tidak maksa masuk langsung ke arah base turret. Pertukaran-pertukaran yang terjadi dan ini mungkin permasalahan kembali untuk SRG. Overhype. Overhype. Ini sudah terjadi di hari yang pertama, masalahnya. Masa sih mereka masih mau mengulangi kesalahan yang sama seperti di hari yang pertama? Dan itu akan menjadi buruk kalau seandainya masih terus akan dijalankan karena Bruno dari Benny. Walaupun memang masih belum memiliki impact damage yang tinggi. Tapi semakin lama game berjalan, ini akan semakin lebih mematikan. High ground defense-nya masih bisa dikendalikan. Ada Vexana juga dan diversion. Wah ini benar-benar komit banget Benny sendirian. Benny akan ditarget. Tapi sepertinya tidak ingin terburu-buru oleh Selangor Red Giants. Yums akan ngecek dulu ke area rumputan dan bubar sudah.
adanya pasukan dari Selangor Red Giant yang sudah berkumpul di area yang sama. Wah, macro play dan decision dari Stormy ini nggak main-main loh. Bisa jadi nggak cuma di rumput itu, bisa jadi dia dari belakang inner turret loh tiba-tiba hadir di orange buff nih di bawah sini nih. Dia bisa tiba-tiba hadir dan tentunya akan mengejutkan pemain-pemain dari Vulcan karena mereka menyerang dari belakang, menyerang dari damage dealer utamanya itu adalah Benny. Tinggal kita tunggu nih next step seperti apa yang ingin dijalankan oleh Selangor Red Giants. 3000 gold lead tidak bergeser sama sekali. Aku juga cukup penasaran dengan stack dari Innocent. Apakah sudah mulai menyentuh ke angka 600-an karena dia bisa makin lebih spam Death Sonata-nya ketika berada dalam keadaan 600 stack nantinya. Ya, dan Maleficent-nya juga udah jadi modal untuk Benny ya. Tapi masalahnya Benny dari tadi nggak punya space sama sekali karena keunggulan yang dipegang oleh Selangor Giants dan mereka nggak segan-segan untuk makan maupun Royal Milk ataupun dari Kid X-nya. Berani nge-punish ya mereka ya. Iya. Karena keuntungan 8.000 gold ini akan sia-sia sih memang kalau misalkan Selangor Giants tidak memaksimalkannya. Lord muncul di Land of Dawn. Enhanced Lord yang akan menambahkan kekuatan juga bagi daya dobrak dari Selangor Giants atau bahkan Vulcan Esports ketika mereka mendapatkannya. Sekarang Royal Milk. Harus hati-hati dengan show-nya dia di situ. Menandakan bahwa di belakang sana ada banyak member dari Vulcan Esports dan bisa di backstab dengan menggunakan diversion. Itu dia sakit banget damage yang udah disumbangin sama Innocent. Ngebuat dari Royal Milk tapi itu dia kiriman dari Keram yang menjepit keberadaan Royal Milk sehingga akhirnya komit yang dilakukan implosion memang connect karena 2 orang sekaligus tapi sayangnya gak ada burst damage follow up. Sehingga dari Stormy pun berhasil untuk bisa menumbangkan sosok dari Kid X sehingga 3 pemain tersisa dari Falcon ini ngebuat mereka tidak bisa melakukan kontes Thunder Lord yang sedang dieksekusi oleh Selangor Red Giant. Lagi-lagi 2 member dari Vulcan Esports kalah kuantitas membuat Selangor Red Giants makin mudah untuk mendapatkan Lord kali ini Skies. Dengan Soul Saver Retribution yang masih dalam cooldown tapi mau dikejar lagi sama Krem menurut Benny. Oke, bakal coba untuk ditabrak balik. Damage-nya udah tidak bisa dibendung. Death Sonata yang begitu mematikan membuat akhirnya 1 buah Electrifying Beast tertrigger untuk mundur. Masih Innocent dan pokingan damage-nya. Rhapsody berkali-kali bahkan Benny. Rose Gold Meteornya tertrigger di depan sana. Oke, dan Lord-nya pun sudah mulai charge in terhadap satu buah base turret. Flicker terpaksa memang harus dikeluarkan oleh Yums untuk bisa memberikan sedikit inisiasi. Namun belum ada target yang dituju. Base turret yang ada bottom lane masih coba untuk dipertahankan perlahan-lahan oleh Falcon Esports sehingga mereka hanya kehilangan 1 buah base turret di area tengah. Lagi-lagi Selangor Red Giants benar-benar memberikan pressure dengan 6.000 gold lead dan kayaknya mereka masih mau paksain untuk mendapatkan 2 base turret yang tersisa. Hanya saja mereka ingin bermain secara perlahan dan diversion hanya menjadi ancaman. Tapi Death Sonata! Kiriman diversion itu dia menuju ke arah seorang Keram yang langsung menutup jalan pula dari Falcon Esports. Terangkat sudah dan Royal Milk harus dihilangkan walaupun implosion lagi-lagi memberikan ada counter setup. Tapi Dex sendirian bermain dengan Rhythm of Joy. Shutdown! Didapatkan sehingga mega kill kali ini pun dikantongi walaupun dirinya pun hanya menjadi pertukaran dari Falcon Esports. Mereka masih bisa bertahan. Tapi jujur ini malah menjadi kerugian bagi Selangor Red Giants. 2 ditukarkan dengan 2 dan shutdown didapatkan oleh Dex. Innocent yang tumbang menjadi sinyal kalau Selangor Red Giants tidak boleh masuk ke area high ground secara asal. Mereka perlu adanya kalkulasi yang matang. Sehingga nantinya tidak terjadi kembali bagaimana Innocent yang tumbang walaupun dengan War Axe dan juga ada Brute Force di sana. Tapi tetap Selangor Red Giants kali ini mulai dikejar goldnya. Dan untuk Benny, saat lagi dia akan menyelesaikan item ke-6-nya juga. Item penutup setelah Rose Gold Meteor. Sementara Skies dia full damage memang. Makanya nggak wajar tadi ya untuk damage-nya. Basic attack-nya 2 kali aja bisa menumbangkan Dex. Ditambah Soul Saver sebagai eksekutornya. Tinggal menunggu juga bagaimana kiriman dari Stormy nih. Apakah kirimannya akan krem lagi? Atau kirimannya akan menuju ke arah Yums? Karena dari tadi permainannya bener-bener permainan cutting. Permainan menggunting dari belakang. Pokoknya Hylos buka glory sepatunya hanya untuk memberikan efek slow kepada Vulcan Esports. Dari belakang ya. Tutup belakang. jalan pulangnya. Mohon maaf lagi di aspal dulu. Lagi di aspal dulu. Jangan lewat sini. Ditahan dulu. Tapi untuk dari segi item build-nya juga ya, modal dari Dex-nya juga sekarang udah mulai dipenuhi lagi dengan 1 buah Disciple. Dan Stormy-nya kayaknya akan menuju ke arah dari Winter Crown. Lihat dari item defense yang dia butuhkan ya. Sementara jujur untuk melihat dari Innocent aku juga merasa kalau dia butuh banget Frost Gold Meteor atau Winter Crown. Mungkin next itemnya sepatunya mungkin bakal dia jual ya karena dia punya Brute Force di sana. Jadi kayaknya nggak ada masalah selama ada Brute Force. Dia masih memiliki 1 buah movement speed tambahan yang bisa didapatkan dari item. Yap, dan Innocent ini dari tadi nggak segan-segan buat spam terus-terusan ya. Dari Rhapsody, dari Death Sonata-nya untuk bisa membuka vision. Dan setup
langsung dilakukan, bahkan bukan cuma sekedar setup ya, langsung commit. Lord bisa didapatkan oleh SRG tanpa adanya kontes, dan lihat ini dia tuan rumah dengan banyaknya Wah, iya. antusiasme dari para pendukung SRG. Ya, ramai sekali di sana ya tentunya teman-teman. Memang sekarang Innocent dikasih banget last hit-nya biar dia bisa mengumpulkan stack demi stack. Kalian memilih untuk mundur terlebih dahulu. Repositioning mungkin ke bagian top lane untuk mengambil ke area orange buff. Dan menunggu di 16:43 Lord akan bergerak ke area mid lane. Lord Enhance. Selangor Red Giants harus bisa memanfaatkan top lane untuk dipunish. Karena kalau tidak ini akan menjadi kerugian, dan Falcon Esports cukup cerdik di sana. Mereka tidak langsung clear wave minion mid-nya. Mereka menunggu di bagian dalam high ground sehingga tidak terjadinya tree line push, tapi SRG menantikan tree line push ini. Ya, dan continuous damage dari Innocence ini udah benar-benar meresahkan sekali. Lord Fatway telah dibentangkan. Dengan adanya Premaurat yang sudah mulai dibuka juga, Lord masih bisa di-clear dengan cukup baik. Tapi lihat bagaimana special requiem dan juga dua pemain yang terkena membuat akhirnya dari Falcon Esports kehilangan sosok dari Royal Milk. Immortal dari Sekis pun sudah mulai dipecahkan. Satu yang terakhir, hantaman dari Benny membuat dari Sekis menjadi pertukaran yang cukup tidak adil. Dan bahkan SRG, mereka nggak akan mundur. Mereka unggul jumlah dengan ada 4 pemain mereka. Tapi clear cepat bisa dilakukan pula oleh Falcon Esports sehingga mereka sedikit bisa bertahan. Flicker, itu dia special migration. Young terkena efek fear sehingga dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Tapi base-nya pun masih bisa dipertahankan perlahan oleh Falcon Esports. Dan kali ini lagi-lagi Falcon Esports mempertahankan high ground mereka. Thanks to Dex. Karena dia masih mampu untuk bisa memberikan magical damage yang sangat tinggi. Bahkan dikejar. Tapi untungnya Dex dia terlalu bernafsu untuk mengejar hal tersebut. Hanya memberikan pressure saja. Selangor Red Giant sadar bahwa mereka tidak memiliki hero yang bisa memukul base turret dari Falcon Esports. Dan game is on. Falcon punya kesempatan untuk membalikan keadaan di late game momentum seperti ini. Hanya dengan menumbangkan satu pemain di depan. Walaupun kita sudah menjawab nih dari tadi. Guinevere-nya mau menangkap siapa, ternyata menangkap dua frontliner, Tigreal, Kid X dan juga Royal Milk dengan Edith. Tapi ternyata siapa yang menduga kalau Falcon Esports masih mampu untuk mempertahankan high ground mereka. Wah, tidak game cepat ternyata. Tensinya memang cepat. Tensinya cepat. Tapi masalahnya eksekusinya nih. Untuk SRG naik ke area high ground dari Falcon Esports ini 2 kali attempt. Gagal. Wow, percobaan yang masih belum bisa didapatkan oleh Selangor Red Giants. Goldnya mulai menyusul perlahan-lahan dan 800. Memang stacknya ya kalaupun nanti kita main sampai menit 30 ya terus akan bertambah gitu loh. Karena memang seperti kita tahu ya untuk Granger dia sekarang bermain dengan energi. Diwajar untuk menabung dari last hit untuk dari minion, dari kill. Dan Lord yang akan muncul akan menjadi Lord penentuan apa yang akan dilakukan dengan Lord ini untuk Falcon Esports dalam keadaan mereka sedang tertekan dengan tekanan dari wave minion yang akan berjalan dari 3 lane yang berbeda. Yap, Magic Sentry telah diaktifkan. Terlihat harusnya keberadaan pemain-pemain dari SRG dan ini tensi dari diversion play-nya agak sedikit berkurang ya. Kita nggak ngelihat banyak diversion play sejauh ini. Takut hit or miss kan? Salah dikit bakal bahaya. Flicker dari Stormy. Wow, itu dia Royal Milk yang juga udah harus menerima damage cukup besar. Tapi terpaksa memang harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu. Dex yang mengincar ke arah seorang Innocent. Innocent yang dikejar dan Dex mendapatkan point kill. Dan bahkan double kill kali ini dengan diplosion yang dikombinasikan membuat 3 pemain dari SRG dihilangkan. Oh my god, Selangor Red Giants melepaskan advantage yang begitu luar biasa. Falcon Esports take the Evolve Lord. Dan sekarang mereka akan bergerak melakukan counter attack. Serangan balasan di menit 20 lebih. Dengan Lord yang akan bergerak ke bagian top lane. Sementara Innocent, Stormy, Cram. Mereka masih tumbang dalam keadaan 20 detik dari sekarang. Wow, Drax yang menyelinap masuk. Menyelundup langsung ke arah Innocent. Menjadi the game changer. Falcon Esports mereka akan memaksa base turret dihancurkan di arah tengah. Apakah akan ada epic comeback karena Yums yang terlempar? Dan bahkan wipeout diciptakan kali ini karena Yums yang gak ada lagi berada di dalam tubuhnya. Dan epic comeback hadir dari Falcon Esports. Ankara Dex. What? Hanya dengan Joy, Rhythm of Joy dan Electrifying Beats-nya connecting ke arah Innocent. Seketika Innocent-nya tumbang dan comeback tercipta di menit 20 ke atas. Falcon Esports akan menuju ke podium 21. Dan kali ini Selangor Red Giants
harus menerima kenyataan bahwa mereka berada di podium 1-2. Wow, satu momen yang mengubah keadaan. Hancur base turret gak masalah. Mereka defense dan akhirnya Dax, Wow. jungler muda yang menyelinap masuk ke dalam lini pertahanan paling belakangnya SRG.